Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. How are you today? I hope you are well ya. Okay. Sebelumnya Miss mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi mengenai materi Cause and Effect ini, yang mana merupakan salah satu bagian dari praktek pelayanan bimbingan dan konseling yang berbasis pada pendidikan bahasa Inggris. Nah, pada kali ini kita akan belajar materi mengenai cause and effect atau sebab dan akibat. Nah, di sini kalian akan menemukan yang pertama itu ada definisi, kemudian cause connectors, and the last one is effect connectors. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai slide yang pertama ya, yaitu the definitions. A cause and effects explain why certain actions, situations, and behaviors happen. Jadi, sebab dan akibat ini menjelaskan mengapa tindakan, situasi, dan perilaku tertentu terjadi. Jadi, kenapa sih ada materi mengenai cause and effects? Jadi, fungsi ataupun gunanya materi cause and effects ini adalah untuk menjelaskan mengenai sebab dan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa ataupun suatu kejadian yang terjadi. Misalkan di sini contoh A mengakibatkan adanya B. Kemudian B ini diakibatkan oleh adanya A. Seperti itu ya kira-kira. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh hubungi Miss melalui WhatsApp ya. Nah, teman-teman, jikalau memang masih belum ada yang ingin ditanyakan ataupun masih memikirkan mau bertanya apa, kita lanjut dulu ke slide berikutnya ya, yaitu mengenai cause ataupun sebab. Nah, di sini ada beberapa definisi dari sebab itu sendiri, karena sebelum kita masuk ke connectors ataupun example, alangkah baiknya kita harus memahami definisi dari cause itu sendiri. Yang pertama ada the reason or motive for an actions, ataupun alasan atau motif untuk tindakan. Jadi, suatu peristiwa, tindakan, ataupun kejadian itu terjadi, itu pastinya ada alasan ataupun motif di belakangnya. Kemudian yang kedua, why something happens, atau mengapa sesuatu terjadi. Dan yang ketiga, happens due to a cause, terjadi karena suatu sebab. Dan yang terakhir, a cause may have many effects, but they must be logically related. Nah, penyebab ataupun sebab ini bisa diakibatkan ataupun bisa mengakibatkan banyak efek ya. Tetapi mereka harus secara logis itu mereka harus terkait satu sama lain, karena bisa jadi gini, suatu peristiwa atau kejadian itu memungkinkan untuk mengakibatkan banyak efek ya, tidak hanya satu ataupun dua, misalkan bisa 5 ataupun 6. Nah, tetapi kita harus melihat dulu, karena tidak semua efek-efek yang ditimbulkan itu bisa berkaitan langsung dengan si sebab ini. Misalkan contohnya, topik kita hari ini yaitu hari ini hujan. Nah, hari ini hujan itu sebab,
Dan karena hari ini hujan, ada efek-efek yang ditimbulkan. Misalkan jalanan menjadi basah, jemuran pakaian tidak kering, kemudian menyebabkan terlambat datang ke kantor ataupun ke sekolah ataupun dan sebagainya. Kemudian ada juga misalkan efeknya itu efeknya itu misalkan ibu pergi ke pasar. Nah, itu kan tidak nggak relate gitu ya. Kalau misalkan kita telaah lagi, hari ini hujan, ibu pergi ke pasar. Nah, itu kan maksudnya tidak menimbulkan efek yang tidak begitu terkait ya, tidak terkait satu sama lain. Berbeda lagi dengan hari ini, karena hari ini hujan, jalanan menjadi basah. Karena hari ini hujan, adik terlambat pergi ke sekolah. Misalkan kayak ya seperti itu ya teman-teman, dapat dipahami ya. Jadi kita harus memilah semua efek-efek yang ditimbulkan, karena bisa jadi efeknya itu ada suatu efek yang menyimpang gitu, menyimpang dari topik yang sedang dibicarakan. Nah, oke. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cause connectors ataupun kata-kata penghubung dari sebab ini, dari cause ini. Yang pertama yaitu to state cause, we can use several words such as because, as, since, and for. Those connectors are followed by a cause. Jadi untuk menyatakan ataupun memberi sebuah kalimat sebab yang mengandung sebab, kita dapat menggunakan beberapa kata seperti because, as, since, and for. Kemudian yang kedua yaitu meanwhile, the connectors may be placed at the beginning of the sentence. In this case, we must use a comma between the clause. Nah, jadi kalau misalkan si connectorsnya ini because, as, since, atau for ditempatkan di depan ataupun sebagai di depan kalimat ya, itu kita harus meletakkan koma dari ataupun koma di antara dua klausa, dari koma di antara sebab dan akibatnya. Kemudian ada use because or since to introduce a dependent clause. Remember, both dependent and main clause contain a subject and a verb. Nah, jadi kalian bisa menggunakan because ataupun since since untuk introduce a dependent clause. Apa sih dependent clause itu? Ayo, apa coba kira-kira? Nah, dependent clause itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kan kalimat itu ada yang dependent sama independent. Nah, kalau dependent itu ia tidak bisa berdiri sendiri. Kalaupun independent itu dia bisa berdiri sendiri ya, atau bisa dikatakan independent itu induk kalimat, karena walaupun tanpa disertai dependent, ia mempunyai meaningful ataupun dia dalam artian dia mempunyai arti yang cukup untuk dipahami oleh para pembacanya, sehingga pembacanya itu tidak kebingungan. Seperti contohnya independen itu adik menangis. Nah, itu kan sudah meaningful ya, tidak perlu
tidak perlu itu sudah meaningful, tidak perlu ada kata-kata tambahan ataupun sebagainya. Berbeda dengan contoh kalimat kakak pergi. Nah, kakak pergi itu merupakan sebuah kalimat dependent karena itu masih, kalau dapat dikatakan kalimatnya masih menggantung ya, sehingga pembaca juga masih kebingungan. Kakak pergi, perginya kemana? Nah, itu. Jadi, kalau dependent itu masih identik dengan hal-hal yang masih menggantung ya untuk dipahami. Nah, ingat, baik di antara dependent dan main clause ini bisa dikatakan induk kalimat ya. Contain a subject and a verb. Oke. Dapat dipahami ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Contoh dari yang mencakup dengan sebab dan akibat. Oke, masih ingat ya, dependent clause and main clause. Dependent clause adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan main clause atau induk kalimat, ia bisa berdiri sendiri ataupun meaningful. Nah, bisa kita lihat ya. Because or since the traffic was heavy, we were late for class. Karena lalu lintas yang padat, kami terlambat masuk ke kelas. Oke ya, dapat dipahami ya. Karena situasi atau kondisi keadaan lalu lintas yang padat merayap, kami telat untuk masuk ke kelas. Nah, bisa dibayangkan ya, tadi kan Miss bilang kalau dependent clause ini adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri ataupun dapat dikatakan menggantung ya, atau tidak meaningful, sehingga membuat pembacanya masih kebingungan. Contoh, misalkan, because or since the traffic was heavy. Nah, kalau misalkan Miss simpan titik di sini, udah gitu doang ya, misalkan because or since the traffic was heavy, titik. Nah, otomatis ini kan akan membuat para pembaca kebingungan. Karena lalu lintas padat. Nah, nanti pembaca pasti akan kebingungan. Emangnya kenapa kau lalu lintas padat? Nah, bisa jadi seperti itu ya. Ataupun mengapa lalu lintas padat? Ataupun apa efek dari padatnya lalu lintas. Nah, untuk menghindari kerancuan seperti itu, maka ditambahkan ataupun didukung oleh main clause ataupun induk kalimat. Jadi, para pembaca pun akan memperoleh arti yang meaningful gitu ya. Jadi tidak menggantung. Berbeda lagi dengan main clause ya. Kami telat masuk ke kelas. Nah, walaupun kalimat ini tidak terlalu panjang, tetapi menurut saya kalimat ini sudah meaningful. Kami terlambat masuk ke kelas. Udah gitu aja. Berbeda dengan karena situasi kondisi lalu lintas yang padat. Nah, ini kan masih menggantung gitu ya. Emangnya kenapa? Kenapa lalu lintas padat? Berbeda dengan kami telat masuk ke kelas. Udah gitu dong. Itu seperti kayak meaningful lah. Para pembaca sudah mengerti. Nah, kemudian di sini ada catatan ketika dependent clause comes at the beginning of the sentence. Jadi ketika kalimat dependent ini diletakkan di awal kalimat, it is followed by a comma. Oke, ingat ya. Jadi ketika dependent clause diletakkan di depan, ataupun misalkan kalian masih bingung, dependent itu yang mana sih, Miss? Kalian bisa lihatlah di sini konektornya ya. Konektor. Kalau konektornya disimpan di depan kalimat, itu kalian harus menyisipkan sebuah koma di antara dua klausa. Koma sebelum ke
menunjukkan ke efek gitu ya. Dapat dipahami ya. Nah, kalau dependent clause ini comes at the end of the sentence, no comma is used. Nah, berbeda lagi jika dependent ataupun konektornya itu disimpan bukan di awal ya, tetapi di akhir kalimat. Akhir kalimatnya itu seperti di sini. Setelah akibat ini diletakkan sebab. Nah, ini kalian tidak perlu sisipkan koma. Ya, jadi koma itu hanya berlaku untuk jika konektornya berada di depan kalimat. Nah, bisa dipahami ya di sini ini cuman ditukar aja, ditukar yang tadi main clause-nya di at the end, ini at the begin. Kemudian ini dependent clause-nya at the begin. Di contoh kedua ini diletakkan di at the end. Contohnya sebenarnya sama saja, cuman hanya terpaku pada peletakan koma. Ya, oke. Dapat dipahami ya. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung ya mau nanya apa? Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang efek ya. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai efek ataupun akibat ya. Nah, di sini ada beberapa definisi dari efek tersebut. Yang pertama ada result or conclusion of an action, ataupun hasil ataupun kesimpulan dari suatu tindakan ataupun suatu peristiwa atau suatu kejadian. Dan yang kedua yaitu what happened, ataupun apa yang terjadi. Apa yang terjadi dari suatu sebab tersebut. Sebab tersebut itu menghasilkan sesuatu apa sih? Nah, oke, dapat dipahami ya. Kemudian yang terakhir, happen due to a cause, terjadi karena suatu sebab. Jadi efek ini terjadi karena suatu sebab. Kalau misalkan asap efeknya itu ada asap disebabkan oleh api. Api menyebabkan adanya asap. Asap disebabkan oleh adanya api. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu efek connectors ya, ataupun kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan suatu efek ataupun akibat ya. Use therefore, as a result, so, or consequently to introduce effect clauses. These connectors always come between two main clauses. One clause shows a cause and the other shows an effect. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat suatu kalimat cause and effect, kalau tadi kan Miss sudah jelaskan ya kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menjelaskan suatu sebab itu ada because, since, because of. Nah, seperti itu. Berbeda lagi dengan effect connectors. Di sini kalian bisa menggunakan kata therefore, as a result, so, or consequently to introduce effect clauses. Nah, perlu kalian guys bawahi, these connectors always come between two main clauses. Itu artinya konektor ini, therefore, as a result, so, or consequently ini letaknya atau diletakkan di antara dua klausa. Yang dua klausa ya, dua klausa, misalkan kalian masih bingung, dua klausa itu kayak dua klausa pokoknya di tengah-tengah, misalkan di antara sebab, kemudian di sini effect connectors, kemudian dilanjutkan oleh effect. Nah, itu di antara dua klausa ya. Satu klausanya itu show a cause and the other show an effect. Jadi satu klausa ini menunjukkan suatu sebab dan satunya lagi menjelaskan mengenai akibat yang ditimbulkan.
Nah, oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu example. Kalau misalkan tadi kalian masih bingung, Miss, connectors that yang disimpan di antara dua klausa itu seperti apa sih, Miss? Nah, seperti ini ya contohnya. Ini, kalimat ini mengandung dua klausa. Nah, oleh karena ini merupakan konektor. Konektor yang tadi katanya harus diletakkan di antara dua klausa. Ini satu klausa, I studied all weekend for the test. Ini satu klausa, I got an A. Ini juga satu klausa. Nah, oleh karena itu, IP connectorsnya itu as a result, nah ini diletakkan di antara dua klausa ya, di antara tengah-tengah di dua klausa tersebut. Nah, di sini Miss mau menjelaskan dulu ya. Yang pertama itu, when the clauses are joined into one sentence, the connector is always preceded by a semicolon and followed by a comma. Jadi, ketika klausa itu digabungkan jadi satu kalimat, konektor itu selalu dipisahkan oleh semikolonnya dan diikuti dengan koma. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu the connector may also begin a separated sentence. In this case is followed by a comma. Nah, jadi the connector kemungkinan diawali ataupun dipisahkan oleh suatu titik ataupun membuat kalimat baru. Nah, di dalam hal ini juga diletakkan koma untuk menunjukkan ataupun sebelum masuk ke klausa yang kedua. Bisa kalian lihat ya, di sini konektornya itu diletakkan di tengah-tengah semua ya, di antara dua klausa semua. Kalau tadi kan kita membahas clause itu kan ada juga yang konektornya itu di depan kalimat ataupun bisa dibilang dependent clause. Nah, di sini ada catatan biar kalian gak lupa ya. Connector showing clause can be placed at the beginning of the sentence, but connector showing effects atau result cannot. Jadi kesimpulannya, konektor yang menunjukkan clause kayak tadi contohnya because, since, seperti itu bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, berbeda dengan connectors di effect ini, ia tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Ia hanya bisa diletakkan di tengah-tengah ya, di antara dua klausa. Seperti itu ya. Nah, kalaupun masih ada hal yang membuat kalian bingung, bisa tanya ke Miss melalui WhatsApp. Oke? Wah, ternyata materinya sudah habis ya, teman-teman. Oke. Berarti yang tadi itu slide terakhir. Nah, berarti pembelajaran mengenai materi clause and effect ini sudah selesai Miss sampaikan ya. Dan sekali lagi Miss ingatkan, jika ada hal-hal ataupun ada kata-kata ataupun ada materi yang masih membuat kalian bingung, bisa tanyakan Miss secara pribadi ya, lewat WhatsApp boleh. Nah, Miss juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk menyimak, untuk memperhatikan materi yang Miss sampaikan hari ini. Nah, Miss juga mohon maaf jikalau masih terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi cause and effect ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Thank you for your attention and stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and next time. Bye.